Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Soalnya kali ini aku bakalan menceritakan sebuah pembunuhan yang terjadi di sebuah desa kecil di prefektur Hiroshima, Jepang, of course. Nah, namanya keluarga yang dibunuh ini namanya keluarga Kitaguchi. Nah, salah satu anggotanya itu dibunuh pada jam 3, sekitar jam 3. Namanya itu Sarumi Kitaguchi, kelahiran 1987. 1987 berarti umurnya 17 tahun, di 2004 soalnya ini. Nah, tahun 2004 itu dia sudah SMA kan, 17 tahun. SMA kelas 2 lah kalau di sini. Nah, setelah itu kan dia kan di sana kan lagi musim hujan. Nah, lagi itu banjir. Jadinya sekolah itu dipulangkan lebih awal. Nah, lebih awal pada jam 2 ya, jam 2. Nah, aku lupa bilang bahwa itu adalah di hari Selasa 5 Oktober 2004. Nah, dari itu kan dia pulang. Nah, habis itu dia pergi ke ruang. Nah, rumahnya ini terbagi dari 3 bangunan. Nah, ini ruangan, di bangunan 1 tempat warga berkumpul. Ini bangunan utama di tengah ini. Lalu di sini bangunan tempat gudang semacam gitulah. Nah, dia ada di sini buat nonton TV. Awalnya sama adik sama neneknya. Nah, setelah itu dia bilang ke adiknya, aku mau tidur di ruang di lantai atas, di ruangan utama, di bangunan utama maksudnya. Nah, setelah dia itu tepatnya di jam 3-an lah, jam 3. Nah, di jam 3 itu terdengar suara gerasak-gerusuk oleh adik dan neneknya itu. Gerasak-gerusuk itu maksudnya dari bangunan di sebelahnya dan dari atasnya lah, kan atas. Nah, setelah itu neneknya pergi ke bangunan utama terus naikin tangga. Nah, setelah itu adik dan neneknya ini melihat Surumi Kitaguchi meninggal dan keadaan dibacok. Nah, pembunuhnya ini masih ada, kelihatan. Bahkan ada sidik jari dan DNA-nya. Ya, gara-gara Surumi Kitaguchi melawan saat itu. DNA-nya teridentifikasi dari darahnya. Nah, setelah itu sidik jarinya ada, posternya pun ada, mukanya ada, saksinya pun ada. Nah, setelah itu adik dan neneknya ini pergi keluar, tapi neneknya ini kan namanya juga nenek kan lambat. Nah, lambat jadinya dia kena serangan sama si pelaku. Nah, setelah sekian lama kasus ini nggak terpecahkan, soalnya ini kasus ini 14 tahun tidak terpecahkan. 2018 baru terpecahkan setelah ada nih sebuah laporan dari seorang di Kawaguchi namanya, provinsi prefektur Kawaguchi, di sebuah wilayahnya prefektur Kawaguchi, dan dia itu bekerja sebagai proyek pembangunan gitulah, tempat proyek pembangunan gitu. Nah, setelah itu dia melapor nih bahwa atasannya Manabu Kashima telah menendangnya dan dia nggak terima atas hal itu. Dan polisi pun datang atas laporan itu. Dan ternyata di saat itu dia udah damai. Jadinya polisi cuma meminta dia ke kantor polisi buat menandatangani surat pernyataan damai secara sah. Nah, setelah itu dia kan biasalah kalau orang ngedata di kepolisian itu kan ada stempel sidik jari, disuruh stempel sidik jari. Nah, setelah di stempel sidik jari itu dia nggak mau dulu dia. Si Manabu Kashimanya dia nggak mau. Jadinya polisi ini nge-push sampai dia mau. Nah, akhirnya terpecahkanlah kasus di 2004 yang lalu, kasus keluarga Kitaguchi. Ternyata Manabu Kashima ini telah melenyapkannya. Nah, motifnya apa? Nah, di
pas dia pergi sekolah jam 7 pagi, dia ngeliat tuh, nah setelah dia ngeliat itu, dia kayak ya pikiran kotornya itu mulai. Nah setelah itu dia ikutin mungkin gara-gara di sana kan aku lupa dong jangan jelasin nih, karena ada earphone di sana, di kamarnya itu ada earphone. Nah akhirnya alhasil dia nggak dengar suara langkah kaki Manabu Kashima itu sama si Surumi. Nah kan dia masuk tuh, juga kan keluarganya di sini lagi nonton TV, jadinya kan nggak dengar, dua-duanya nggak dengar, jadinya akhirnya terjadilah pembunuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.